Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus memberikan nikmat kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal mu'min rahimakumullah. Kulsub pada pagi hari ini masih melanjutkan bab tanda-tanda orang sengsara bagian kedua, yaitu ada di hadis nomor 1 Pak, bagian A, bahwa Rasulullah SAW bersabda, itu yang pertama kemarin kan, nisyanid dunubil madiyah, yaitu lupa dengan dosa-dosa masa lalu. Wahya indallah mahfudah, padahal dosanya masih ada di sisi Allah. Nah, itu yang kemarin udah kita bahas ya Pak, 2 pertemuan itu. Sekarang kita menginjak kepada yang kedua, yaitu di bawahnya yang di bold itu. Wa zakarul hasanatul madiyah, yaitu menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut kebaikan, padahal kebaikannya belum tentu diterima atau ditolak sama Allah. Hadis riwayat Imam Malik. Nah, menyebut-nyebut kebaikan ini memang bisa positif, bisa negatif Pak. Tidak selalu negatif menyebut kebaikan ini. Misalnya apa Pak? Mesti diberikan contoh ini. Misalnya kita menyebut bahwa ya silakan Pak, mau sholat ya? Baik, kita ini sebentar. Jadi menyebut kebaikan itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Yang positif yaitu ketika kita menyebutkan kebaikan untuk memberikan contoh Pak. Untuk memberikan contoh, bagaimana Nabi pernah bersabda begini, mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sepadan dengan apa yang mereka lakukan. Nah, kebaikan yang bagaimana ini Pak? Yang ditunjukkan oleh seseorang ini akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang mereka lakukan.
Tentu kebaikan ini adalah kebaikan yang dituntun oleh Al-Quran dan hadis. Sebab ada kebaikan yang menurut persangkaan manusia, Pak. Jadi seseorang itu melakukan suatu kebaikan berdasarkan prasangka dirinya sendiri, bahwa dia mengeklaim saya telah melakukan kebaikan, padahal kebaikan itu tidak ada contoh dari agama. Nah, ini mungkin yang kadang kita tidak sadari, bahwa kebaikan yang kita lakukan itu ternyata tidak ada tuntunannya. Dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la tangkusu dalika min ujurihim say'a." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk atau kebaikan, amal baik, maka ia mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang mengikutinya. Sama dengan yang di atas tadi. Kemudian wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la tangkusu dalika min asamihim say'a. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, keburukan, maka ia mendapatkan dosa yang sama, ya Pak, setimbang dengan dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang yang melakukannya. Nah, jadi ada contoh-contoh melakukan atau menyebut-nyebut kebaikan ini sebagai contoh itu yang dibolehkan karena ingin supaya orang lain itu mencontoh kebaikannya. Kemudian yang negatif, Pak, menyebut-nyebut kebaikan. Tadi apa? Menyebut-nyebut kebaikan, padahal kebaikannya belum tentu diterima. Nah, ini dari sisi negatif, ini biasanya, Pak, menyebut untuk pamer, untuk ria, ya, supaya dapat pujian, ya. Posting, Pak. Posting bisa positif, bisa negatif, Pak. Iya. Nah, perkara ini memang belum tahu kan kebaikan-kebaikan itu yang dilakukan diterima atau ditolak oleh Allah. Berarti ada kemungkinan bisa diterima, bisa tidak. Ya, memang benar kalau kebaikan yang dilakukan itu mungkin berpotensi mendapatkan pahala, sedangkan melakukan atau menyebut keburukan itu pasti berbuat, pasti akan ada dosanya. Menyebut kebaikan dengan cara memberi, menyebut-nyebut pemberiannya, Pak, ya, itu juga membahayakan, Pak. Misalnya nih, kalau masjid ini nggak ada saya, nggak jadi ini, Pak. Nah, hal seperti ini kelihatannya sepele, tetapi ini bisa membahayakan dirinya sendiri. Makanya paling selamat ketika kita memberikan sesuatu atau bersedekah itu diam. Itu paling selamat, Pak. Sebab hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Coba kita buka hadisnya nomor 3.
Masih di bagian A, Pak. Ya, agak panjang, kita bacakan yang di bold aja nanti, Pak. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Tidak melihat mereka, tidak mensucikan dosanya, dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Abu Dzar berkata lagi, Rasulullah SAW membacanya 3 kali. Abu Dzar berkata, mereka gagal dan rugi. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Ya, tanya Abu Dzar. Rasulullah beliau menjawab, 1, orang yang melakukan isbal, memanjangkan pakaian. Yang kedua, wattananu, orang yang suka memberi dengan lalu menyebut-nyebutkan pemberiannya itu. Nah, ini orang yang tidak akan diajak bicara Allah. Ya, jadi yang kedua, orang yang suka memberi dan lalu menyebut-nyebutkan pemberiannya. Ini bukan dengan, ini dan ini. Dan yang ketiga yaitu orang munafik yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Jadi jelas ada 3 kategori orang yang tidak akan diajak bicara sama Allah, tidak sucikan dosanya. Ya, di antara jadi adalah orang yang melakukan isbal. Tapi ini pembahasannya nanti lebih dalam. Masalah ini kita nggak bahas dulu. Kita bahas yaitu yang kedua, yaitu orang yang suka memberi dan menyebut-nyebut pemberiannya itu. Jadi tadi saya katakan paling bagus ketika kita memberikan sesuatu, diam. Itu lebih aman. Nah, orang yang memberikan sesuatu, bersedekah, orang yang rasa takutnya itu kepada Allah dan hanya mengharap wajah Allah, inilah orang yang dipuji sama Allah. Ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, surat ke-23, Pak Zul, coba. Ayat 57, ayat 57 sampai 60. Ayat 57. Ya. Jadi orang yang bersedekah itu dia merasa takut karena takut amalnya itu diterima atau tidak. Sudah ketemu ya? Surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Allah berfirman, innalladzina hum min khasyati rabbihim musfikun. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Orang yang seperti ini tidak mau melakukan sesuatu yang sembarangan, Pak, karena mereka satu merasa takut, kedua berhati-hati. Sebab kalau sembarangan ini ada resikonya, Pak, yaitu azab tadi. Jadi melakukan sesuatu itu harus punya dasar. Nah, kemudian ayat selanjutnya yaitu orang yang beriman karena tanda-tanda kekuasaannya, dan kemudian 59-nya yaitu mereka yang tidak menyekutukan Tuhannya, tidak musyrik. Ayat 60-nya
Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan berupa sedekah dengan hati rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Mereka sadar bahwa semua yang mereka berikan dalam bersedekah akan ada nilainya di sisi Allah, entah positif entah negatif, tergantung niatnya. Maka mereka akan berhati-hati baik dari lisannya maupun perbuatannya. Inilah ciri orang yang mukmin, yang menggabungkan dua hal dalam dirinya, yaitu kebajikan, berusaha untuk berbuat baik, dan kekhawatiran, takut kalau amalnya tidak diterima. Nah, ketika turun ayat ini dan ketika Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini, Aisyah belum paham ini dengan ayat ini. Maka beliau bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di hadis nomor 9, Pak. Di halaman belakang. Dari Abdurrahman bin Sa'id bin Wahab Al-Hamdani bahwa Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, yaitu Al-Mu'minun ayat 60 itu, Pak. Dan orang-orang yang memberikan apa yang Rabb mereka berikan dengan hati yang takut, maka mereka orang-orang yang meminum khamr atau mencuri, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, bukan wahai putri As-Siddiq, tapi mereka adalah orang-orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, ya. Mereka takut kalau amalannya mereka tidak diterima. Jadi memang perlu kehati-hatian, karena tidak bisa kita beramal itu sembarangan. Ya, sinkronkan dulu dengan Quran dan hadis. Supaya apa? Supaya aman, tidak mendapatkan azab. Ya, paham ya? Baik, kita lanjut. Amalan apa yang diterima dan yang ditolak? Nah, tentu karena ada resiko tadi, tentu ada satu perbuatan itu yang bisa diterima sama Allah dan ditolak. Tentu amalan yang diterima adalah amalan yang mengikuti Quran dan Sunnah. Amalan yang ditolak tentu yang menyelisihi, mengada-ada sendiri. Itulah amalan-amalan yang ditolak. Karena Nabi kita SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Nabi, maka fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Monggo. Maka agar amalan kita itu diterima, kita dorong dengan doa, Pak. Karena doa itu adalah senjata, Pak. Maka gunakan senjata kita untuk memancing Allah agar amalan-amalan kita bisa diterima. Maka syariat ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa. Doanya apa, Pak? Supaya amalan kita diterima,
Sebelum kita melakukan suatu perbuatan, kita berdoa dulu. Ada di hadis nomor 10, Pak. Dari Ummu Salamah bahwa Nabi SAW bersabda bahwa Nabi SAW membaca doa apabila usai sholat subuh. Ada tadi yang baca hadis ini, Pak, sehabis sholat subuh. Ya, Nabi aja berdoa mencontohkan kepada kita, yaitu doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nih yang akhirnya itu, yang poin akhirnya itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Minta, Pak, supaya amalannya diterima, minta. Karena bagian dari kasab kita, bagian usaha kita. Dan doa ini pun Ibrahim juga mencontohkan, Pak. Dia juga meminta kepada Allah agar amalannya diterima. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, ketika sudah selesai, dia berdoa. Doanya ada di Al-Baqarah 127 itu, Pak. Al-Baqarah 127. Wa idza yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Apa? Lalu Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Ya, berarti Ibrahim mohon kepada Allah supaya amalnya diterima. Karena sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Contoh konkretnya apa nih, Pak? Kan belum ada contoh konkretnya perbuatan amal ini. Supaya diterima, jangan sampai ditolak. Contohnya yang ekstrim aja. Misalnya sholat. Contoh ekstrim nih, sholat itu bisa berpotensi diterima, bisa ditolak. Kita buka hadis nomor 4, Pak. Hadis nomor 4 itu merupakan contoh sholatnya diterima. Innama ataqabbalus sholata mamin. Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari satu. Nomor 1 ya. Halaman 3 ya, Pak, udah ketemu, Pak. Sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat dari satu, orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena kebesaranku, karena kebesaran Allah. Ini maknanya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita itu kecil. Ini juga bisa dimaknai khusyuk, Pak. Sebagaimana Pak Zul kemarin baca Qad aflahal mu'minun. Ya Pak Zul ya. Beruntunglah orang-orang yang khusyuk, ya. Terus orang yang beriman maksudnya, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Nah, itu. Ya, nomor 2, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku. Nah, ya. Jadi ketika kita
bersosialisasi, tidak sombong dengan makhluk Allah. Inilah ciri-ciri yang sholatnya diterima. Tidak menyepelekan, tidak merendahkan manusia. Karena sombong itu, kata Rasulullah, batrul haq wal ghamtunas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi dalam bersosial kita dilarang untuk sombong agar sholatnya diterima. Kemudian yang ketiga, yang tidak mengulangi maksiat kepadaku. Nah, ini menjadi syarat taubat. Orang yang sudah taubat jangan sampai mengulangi lagi. Ntar ada yang nanya, kalau nggak sengaja gimana itu? Kalau lupa gimana? Ya terserah saja. Karena intinya ketika kita bertobat, kita paham, maka jangan diulangi lagi. Kemudian yang keempat, yang mengisi sebagian siang dengan berzikir kepadaku, yaitu dengan duha, Pak. Siang duha. Karena siang itu waktu kita untuk mengais rezeki, untuk mencari nafkah. Maka orang yang berkesempatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah barang sejenak, maka ini menjadi ciri sholat yang diterima. Yang kelima, nah ini mungkin Pak Tatang seneng ini, yang menyayangi orang miskin, terus musafir. Nah ini yang ketiga, Pak, wanita yang ditinggal suaminya, alias jendes ya, Pak. Harus dikasih ini, Pak. Disayangi, Pak. Ya ini, tapi jangan berlebihan, maksudnya gitu. Diperhatikan, Pak, gitu. Ya, itulah 5 ciri orang yang sholatnya diterima. Nah, nanti diikut sendiri ya, di hadisnya dibaca-baca sendiri. Orang yang seperti ini, itu hadis selanjutnya, cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Wow, udah di backing Allah udah. Kalau yang backing Kapolda udah masih bisa salah, Pak ya. Ini Allah yang backing langsung. Bahkan Allah perintahkan malaikatnya untuk menjaganya. Dan akan diberikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Nah, yang tadinya belum punya ilmu, tahu-tahu dikasih ilmu dengan cara Allah menggerakkan seseorang untuk datang ke majelis. Misalnya. Inilah yang kita kadang-kadang tidak sadar, bahwa Allah menggerakkan kita duduk di majelis ini adalah untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang sebelumnya kita tidak ketahui. Inilah tanda-tanda sholatnya diterima. Sekarang tanda sholat tidak diterima. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita buka hadis nomor 7, Pak. Hadis nomor 7 dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini ada 3 golongan lagi. Salah satun la yukbalu lahum sholatur. 3 golongan yang sholatnya tidak diterima. 1, seseorang yang mengimami suatu kaum sementara mereka tidak menyukainya. Artinya jamaahnya tidak senang dengan imamnya.
sholatnya Pak, ya imamnya. Ini kan 3 golongan. Seorang yang mengimami, berarti imamnya Pak. Tapi ini bukan masalah like and dislike ya, tapi karena mungkin ada sesuatu yang kurang dari imam, maka sebaik-baiknya seorang imam memang ditunjuk Pak. Sehingga kalau udah ditunjuk itu artinya sudah dalam penilaian bahwa seorang imam ini sudah dikatakan ya bisa melakukan. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melaksanakan sholat kecuali telah habis waktunya. Ini adalah orang yang sering menunda-nunda Pak, menunda-nunda sholat sampai akhir waktu dengan sengaja. Nah ini menjadi sholatnya yang tidak diterima. Fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Kemudian yang ketiga, orang yang memperbudak orang merdeka. Ya ini dah nggak perlu dibahas. Maka kembali ketika agar sholat kita diterima, maka berdoa lagi Pak, supaya sholatnya diterima. Hadis nomor 2 Pak, doanya yaitu Allahumma Rabbana taqabbal minna sholatana, ya Allah terimalah sholat kami. Dan selanjutnya itu, ini biasa yang dibacakan oleh imam dalam berdoa ya. Ya Allah terimalah sholat kami, puasa kami, ruku kami, sujud kami, dan seterusnya. Jadi perlu kita berdoa agar sholat kita diterima. Namun doa itu sendiri itu juga bisa mengandung risiko. Doa bisa diterima dan bisa ditolak juga Pak. Nah ini makanya perlu ilmu agar kita bisa diterima sholatnya. Yang diterima ada syarat dan adab. Syarat misalnya Pak, orang yang memakan makanan yang haram, kata Rasulullah pasti doanya tidak akan diterima. Pernah disampaikan di sini, seorang yang berpakaian belel, terus selalu memohon kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, dan Rasulullah mendengar. Maka apa kata Rasulullah? Bagaimana mau diterima doanya, sedangkan yang mereka makan barang yang haram, yang mereka pakai barang yang haram. Nah ini makanya barang yang haram ini menjauhkan diri kita dari doa yang diterima. Kemudian tidak bekerja di tempat maksiat. Sudah tahu itu tempat maksiat, didatengin dan melamar di situ, kerja di situ. Ini juga menjadi doa tidak diterima. Ya, itulah doa juga mengandung risiko. Maka perhatikan makanan kita, perhatikan pakaian kita, dan adab kita dalam berdoa. Adabnya apa Pak? Dalam berdoa itu, yaitu memuji Allah, bersolawat, mendoakan orang tua, mendoakan guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, baru kita minta. Kemudian tutup lagi dengan sholawat dan hamdalah lagi. Nah, ada 3 kelompok orang yang doa mereka tidak diterima. Nah, ini diperhatikan, jangan sampai kita seperti ini. Itu kita bisa lihat di hadis nomor 8 Pak.
Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 kelompok orang yang doa mereka tidak tertolak. Oh, ini berarti orang yang diterima doanya, Pak. Jadi ada 3 kelompok orang yang doa mereka tidak tertolak, berarti diterima. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa sampai berbuka. Nah, di saat orang Pak Jul, seperti Pak Jul puasa, ini puasa apa saja, Pak? Ketika berbuka lalu berdoa. Inilah saat-saat doa yang diterima. Diterimanya diterima dulu, Pak. Masalah Allah nanti akan memberikan balasan, terserah Allah. Yang penting doa diterima dulu. Yang kedua, imam yang adil. Jadi balikan yang tadi. Kemudian yang ketiga, orang yang teraniaya atau terzolimi. Ini makanya hati-hati, jangan sampai kita berbuat zolim kepada manusia lainnya. Karena doa orang yang terzolimi itu tidak ada hijab dengan Allah. Maka hati-hati. Contohnya apa lagi, Pak? Selain sholat tadi kan, contoh konkretnya sholat, doa. Kemudian kita ambil contoh taubat, Pak. Karena taubat ini juga mengandung resiko, bisa diterima, bisa tidak. Di surat An-Nisa ayat 16 dan 17 itu adalah orang yang diterima tobatnya. An-Nisa ayat 16 surat keempat. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha penerima taubat. Jadi ada syaratnya, yaitu apa tadi? Mereka memperbaiki diri. Ayat ke-17-nya, sesungguhnya, ini penekanannya, bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan ayat selanjutnya, ayat 18 adalah taubat yang tidak diterima. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah. Nah, udah tobat itu tidak diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal seseorang di antara mereka. Jadi kalau taubat apa menunda-nunda, ini yang berbahaya, karena ajal itu kita tidak tahu. Ketentuan taubat harus juga melalui faktor syarat diterimanya taubat dan istighfar. Maka hendaknya taubat ini juga diminta, Pak, sehingga Allah mau menerimanya. Taubat juga harus kita berdoa agar taubat kita diterima. Itu ada di hadis bagian B, Pak, nomor 1. Di akhir hadis itu dikatakan apa itu? Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Yang bertobat artinya kita minta doa bertaubat kepada Allah dengan ucapan, lalu disertai dengan perbuatan yang mengiringi kebaikan. Untuk bisa diterima taubatnya, Nabi juga mencontohkan doanya. Ada di hadis nomor 4,
Mungkin saya singkat aja karena ini terlalu banyak hadisnya, nanti mumet Pak. Ya, kita ambil yang di bold aja itu Pak, yang digarisi. Rabbi taqabbal taubati wasil haubani wa ajib dakwati. Apa itu ya? Wahai Tuhanku, terimalah tobatku. Nah, minta kita ya, hapuskanlah kesalahanku, terimalah doaku. Jadi tobat itu harus diminta Pak. Selain sholat, doa dan tobat, ada lagi suatu amalan perbuatan itu yang mengandung risiko, yaitu zakat, infak, sedekah, korban. Nah, ini yang disampaikan di dalam hadis maupun di Al-Quran. Misalnya surat At-Taubah ayat 53, itu infaknya orang-orang yang fasik itu tidak diterima walaupun dia dengan sukarela. Qul anfiku tau'an au karhan la yutaqabbala minkum. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, sukarela maupun terpaksa, namun infakmu tidak akan diterima. Innakum kuntum qauman fasikin, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Yang fasik itu orang yang lalai dengan Allah. Ya, itulah beberapa contoh agar amalan kita diterima. Kita mendorong dengan berdoa dan bertobat, memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita pakai ya. Lalu terakhir yaitu kriteria amalan yang diterima atau ditolak. Agar amalan kita diterima, tentu kita menjadi orang muslim dulu Pak. Selain muslim enggak diterima, harus muslim, syaratnya itu. Wa man yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat ia termasuk orang yang rugi. Jadi harus muslim dulu Pak. Kalau ada muslim, ada potensi amalannya diterima. Yang kedua yaitu harus takwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Itu ada di Al-Maidah ayat 27 di akhir ayat. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Sesudah muslim kemudian bertakwa. Sesudah itu syaratnya yang ketiga yaitu harus baik Pak. Harus thayyib. Innallaha thayyibun la tuqbalu illa thayyibun. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Berarti yang diterima itu yang baik. Yang baik ukurannya yang bagaimana Pak? Cara mendapatkannya baik, cara membuangnya baik, cara menyalurkannya yang baik, cara beribadahnya juga ikut tuntunan, itulah yang baik. Kemudian ittiba kepada Rasulullah,
yaitu mengikuti contoh Rasulullah. Itu ada di hadis nomor 2 bagian B, nanti dibaca sendiri. Yang kelima adalah ikhlas dan ridho. Ini menjadi syarat mutlak kalau kita beramal, berbuat baik, baik ibadah muamal atau muamalah, maka harus ikhlas dan ridho, sehingga amalan-amalan yang dilakukan ini mendapatkan atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berhati-hati, wabil khusus saya sendiri pribadi dan mudah-mudahan para jamaah dalam melakukan segala amalan baik muamalah maupun ibadah itu merasa takut karena akan ada azab Allah. Merasa takut kemudian berhati-hati. Ya, sebagaimana dikatakan di surat Al-Mu'minun tadi. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebenarnya banyak ini tadi hadisnya, cuman saya ringkas saja supaya nggak mumet ya Pak ya. Ada pertanyaan atau lanjutan? Iya Pak, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tiga golongan. pertanyaan saya. Oh, 3 pertanyaan. Yang mungkin perlu nanti ada yang dari tiga itu ada penjelasan dari itu. Yang pertama tadi saya terbetik hati saya bahwa Pak Ruli tadi bilang kita memancing Allah supaya doa kita, amal ibadah kita diterima. Kalian mancing itu mungkin nanti untuk ke depan bisa dibilang Bapak, jangan memancing Allah nggak perlu dipancing. Yeah. Jadi itu harus nanti ke depan bisa diperbaiki. Kedua, berkaitan dengan kita manusia ini kan suka sendaguro. Iya. Ya, karena kadang seperti kita kalau jalan-jalan kemarin itu sudah guru seorang itu kadang-kadang kita juga kira senang dulu kita ini akhirnya ini iya. Jadi sendaguro itu ya memang kita tidak bisa itu ya, karena di zaman Rasulullah juga saya mendengar cerita ada salah satu sahabat yang suka sendaguro sampai Rasulullah itu tertawa kelihatan rahangnya. Iya. Jadi sendaguro mungkin bisa dilakukan, cuma ada batasan-batasan. Iya. Dan sehingga memang itu sendaguro kemarin juga tertawa semua. Karena memang nyari happy Pak kemarin Pak. Dan yang ketiga berkaitan dengan tadi memperbudak orang manusia merdeka dijadi budak. Nah itu kan. Iya. Seperti zaman sekarang banyak seperti itu. Banyak sekali orang merdeka kita jadikan perbudakan. Contoh karena kutip berkaitan dengan PT pembantu rumah tangga. Itu kan salah satu sistem perbudakan juga kalau kita itu. Memang ada timbal baliknya dia bekerja kita bayar gitu kan. Tapi memang kadang-kadang juga ada orang juga memperlakukan PT ini di luar daripada nalar manusia gitu. Peri kemanusiaan. Jadi mungkin ada 3 hal itu yang perlu nanti. Ya. Pak Willy bisa. Ya, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang. Mengenai perkataan memancing Allah itu ya, sebenarnya memang ini satu motivasi saja Pak. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu tentu harus ada motivasinya. Ya ini hanya kata-kata tadi yang memancing Allah. Allah Maha tahu udah pasti. Tapi kita sendiri yang harus bergerak dengan cara itu Pak. Ya silakan nanti diambil kata-kata yang lebih halus, lebih nggak apa-apa. Pak Yul, monggo. Terus yang kedua tadi apa ya? Sendaguro. Sendaguro itu memang dibolehkan Pak, itu hal yang mubah aja, tapi jangan melewati batas. Dan orang yang kadang-kadang tidak sengaja ya sedikit kita menyakitin lah, karena sendaguro kan itu ada kan. Apa perbuatan kita setelah itu? Istighfar Pak. Istighfar. Waladina idza fa'alu
fahisatan aw dzalamu anfusahum. Apa saja Pak, ketika kita seseorang melakukan kemaksiatan, keburukan, kemudian ingat kepada Allah, kemudian istighfar, itu aja udah selesai Pak. Nah kalau orang yang disakiti itu memang merasa sakit, ya harus menghalalkan, harus minta maaf. Tapi kalau kemarin kan nggak ada ya kan, terus super happy ya Pak ya. Ya, mikir saya mau tos siapa pagi ini kan nggak bisa, semalam udah ya itu ujian kan. Udah. Yang ketiga sebentar Pak, yang ketiga masalah perbudakan, pasti sengaja memang saya bilang saya kupas dulu lah ini, karena ini masalah perbudakan itu di zaman dulu, sekarang udah nggak ada budak. Tapi Pak Tatang mengkiaskan ya PRT lah gitu Pak ya. Ya memang kita harus proporsional menempatkan seseorang itu untuk bekerja, itu tidak boleh arogan, mentang-mentang itu. Kembali kepada yang sombong tadi Pak, kalau kita sombong kepada sesama, sholatnya nggak diterima, risikonya itu ya Pak Tatang ya. Ya, alhamdulillah. Ya Pak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah yang sifatnya riya gitu kan. Ya. Mungkin riya itu mungkin tergantung pada niatnya orang. Karena kalau Betul. kita ingin memberikan sesuatu, niatnya tidak riya, tapi ingin menginformasikan, misalnya kita akan membangun masjid atau memperbaiki masjid, terus kita menyumbang, seseorang menyumbang sekian ribu rupiah, sebagainya, itu kemudian menginformasikan bahwa kita akan menyumbang. Itu mungkin itu bukan berarti riya ya, karena riya dengan informasi itu mungkin sifatnya ada abu-abu gitu Pak. Ya, yang sifatnya jadi antara riya dengan menginformasikan sifatnya ada abu-abu, jadi tergantung pada niatnya orang. Ya, betul Pak. Ya. Kemudian yang kedua ini ada yang saya baca kebetulan ini Pak. Ada 7 golongan manusia yang nanti akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya. Pada hari yang tiada naungan selain naungan Allah, yaitu pertama pemimpin yang adil dan jujur. Kedua ini penting nih Pak. Kedua, seorang laki-laki yang diajak berselingkuh oleh seorang perempuan yang cantik, lalu ia mengatakan aku takut kepada Allah Rabbil Alamin Pak. Terus yang ketiga, seseorang yang hatinya tertambat di masjid-masjid. Keempat, seseorang yang mempelajari Al-Quran sejak muda. Terus kelima, seseorang yang merahasiakan ini mendapat sedekahnya sehingga apa yang diberikan oleh tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Terus yang keenam, seseorang yang ingat kepada Allah selalu berzikir. Ketujuh, kedua orang yang masing-masing bermaksud menjalin persaudaraan karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Yang tadi dia mungkin Pak. Yang ditanya mana yang dari 7 itu? Itu bahwa kita sedekah itu memang tangan kanan memberi tapi tangan kiri yang tidak mengetahui. Itu. Baik. Ya memang saya katakan tadi, menyebut-nyebut kebaikan ada sisi positifnya, ada negatifnya. Positifnya yang bagaimana? Yaitu untuk memberi contoh tadi Pak. Kembali memang kepada hati kita, niatnya apa kita itu. Seperti orang memasukkan ke tromol itu Pak, dilihatin, tapi untuk memberi contoh, nggak apa-apa Pak. Nah itu yang tahu diri kita sama Allah aja. Nah kalau ini saya nyumbang masjid sekian, kemudian tulis diumumkan, nah itu ada rawan Pak. Tapi makanya yang paling baik, yang paling aman itu diam. Udah nggak usah sebut kita sumbang udah. Nah tapi untuk mencontohkan tadi adalah dengan perbuatan itu. Dengan perbuatan itu kita bisa mendapatkan orang yang sebagaimana orang mengamalkan juga dengan melihat kita berbuat itu. Sama, tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Terus kemudian berkaitan dengan yang naungan tadi Pak ya, itu kan ada yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Itu lebih bagus Pak. Artinya apa? Jangan sampai orang tahu, lebih aman. Tapi boleh
kita nyumbang tahu ada orang tahu tuh boleh, itu juga baik. Di Al-Baqarah surat ayat berapa lupa saya itu. Kamu menginfakkan hartamu itu dengan terang-terangan boleh, dengan itu juga itu lebih baik. Kalau nggak terang-terangan itu baik, itu aja Pak. Ada lebih baiknya, ada baiknya. Oh berarti ada nilainya itu. Jadi dikaitkan dengan itu bahwa sedekah yang harus diniatkan dari sininya Pak. Jangan sampai kita bersedekah karena pamer. Nah itulah. Sebenarnya kan Pak Chandra kemarin bilang ini bukan untuk pamer. Dia mencontohkan memberi roti kepada orang di jalanan ya Pak ya. Pak Chandra ngasih tahu nggak apa-apa itu Pak. Artinya niat dia memang untuk memberikan sedekah kepada orang yang di jalan. Tapi biasanya Pak, biasanya nggak semuanya. Kalau orang bersedekah itu banyak, nah ini yang rawan Pak. Sebut-sebut rawan ini Pak. Dan orang yang bersedekah banyak biasanya, nggak semuanya juga, biasanya akan mengatur. Misalnya Pak, renovasi masjid aja Pak, yang gampang. Ada seseorang nyumbang 1M misalnya, banyak misalnya. Nah ini yang rawannya apa? Orang yang nyumbang banyak ini akan minta ini, minta itu. Ini ya keramiknya seperti ini. Udah. Jadi ada tujuan yang lain kalau gitu. Kalau mau nyumbang, nyumbang saja udah diem, terserah masjid mau diapain, terserah DKM-nya, mau dibawa ke Cirebon juga nggak apa-apa. Rencana ya, iya Pak. Kan tadi terkait dengan cinta guru ya. Iya. Kita nggak terasa gitu kan, ada gitu kan. Kalau yang lain itu istri orang yang benar. Kalau istri orang ya kalau bisa ya jangan terlalu inilah, nanti ada apa ya, ada perasaan itu. Biasa aja Pak. Kalau masalah itu jangan diperdalam Pak. Jadi namanya orang aja. Iya. Kita selfie ramai-ramai ketawain gitu lah. Kakek-kakek kelontong. Ya itu aja ya. Sudah masuk ya suruk. Baik, kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.